Oke, berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang pembalasan dendam kematian Ace, Sabo versus Akainu. Kematian Portgas di Ace merupakan kejadian besar dan menghebohkan dunia. Komandan divisi kedua bajak laut Shirohige, sekaligus anak dari Raja Bajak Laut Gold Roger, tewas pada perang puncak Marineford. Orang yang membunuh Ace saat perang yang luar biasa dahsyat itu terjadi adalah seseorang yang sangat kuat dan memiliki jabatan tinggi dalam angkatan laut. Orang yang sangat berbahaya bagi para bajak laut. Orang tersebut bernama Sakazuki, atau yang acap disebut Akainu, yang juga berarti anjing merah dalam bahasa Indonesia. Waktu itu, Akainu masih seorang admiral yang secara kedudukan setara dengan Aokiji dan Kizaru, yang juga turut serta berperang dalam perang puncak Marineford. Pada hari yang bersejarah itu, di mana Akainu menghabisi nyawa Ace dan memancing amarah Shirohige yang sedang berperang. Ace sebenarnya bisa saja melarikan diri, akan tetapi ia terhasut ucapan Akainu sehingga ia berbalik dan melawan admiral tersebut. Akainu memang ahli dalam menghasut dan memprovokasi. Squark saja bahkan melakukan hal yang sangat bodoh dan memalukan, di mana ia menusuk Shirohige, orang yang ia panggil ayah, hanya karena berhasil ditipu oleh kata-kata Akainu. Saat Ace bertarung melawan Akainu, orang dengan julukan tinju api itu terdesak karena kekuatan Akainu yang memang sangat hebat. Setelah itu, Akainu mengganti sasaran dari Ace menjadi Luffy, yang kala itu boleh disimpulkan lebih lemah jika dibandingkan dengan Ace. Apalagi dibandingkan dengan Akainu. Luffy nyaris saja mati karena serangan Akainu. Tinggal sedikit lagi pukulan Akainu mengenai diri Luffy, namun nyawa Luffy masih selamat karena serangan Akainu berhasil dihentikan oleh Ace. Dengan gagah berani, Ace menghalangi tinju magma Akainu dengan tubuhnya. Sayangnya, meski Luffy selamat, nyawa Ace tidak bisa lagi ditolong. Luka yang disebabkan Akainu terlalu parah sampai terkena organ vitalnya. Luffy sangat bersedih dan marah besar akibat apa yang terjadi waktu itu. Tak hanya Luffy, Sabo yang membaca berita di koran dan menjadi sadar dari lupa ingatan juga bersedih dan marah besar. Baik Luffy maupun Sabo sama-sama punya dendam membara pada Akainu. Bagaimana tidak, saudara yang mereka cintai tewas di tangan pria berkekuatan buah iblis Magomago no Mi yang sekarang telah menjadi Fleet Admiral itu. Demi Ace, baik Luffy maupun Sabo sama-sama memiliki keinginan untuk mengalahkan Akainu. Meski begitu, menurut Mimin, yang akan melawan Akainu nanti adalah Sabo dan bukan Luffy. Memang ada kemungkinan dua orang yang bersaudara angkat itu akan melawan Akainu bersama-sama, mengeroyok Akainu hingga mereka berdua menang. Meski kemungkinan begitu ada, Mimin lebih yakin Sabo akan melawan Akainu sendiri. Pertarungan mereka akan menjadi duel. Biarlah duel pembalasan dendam terjadi secara 1 lawan 1. Dalam hal ini, akan ada kesempatan Sabo melawan Akainu, orang yang telah membuat Ace tewas. Sedangkan Luffy akan tiba saat dimana ia melawan Kurohige. Selain karena Kurohige dan Luffy sama-sama ingin jadi Raja Bajak Laut, Luffy pun punya motivasi balas dendam. Mengingat Kurohige adalah orang yang mengalahkan Ace dan menyerahkan Ace ke pihak angkatan laut. Sabo merupakan pasukan revolusi dan Akainu adalah Fleet Admiral dalam angkatan laut. Pasukan revolusi merupakan musuh pemerintah dunia dan angkatan laut berada di pihak pemerintah dunia. Tak aneh apabila suatu saat Sabo bentrok dengan Akainu. Jika duel antara Sabo melawan Akainu terlaksana suatu saat nanti, tentu saja muncul pertanyaan, apakah Sabo bisa menang melawan Akainu? Apakah Sabo bisa membalaskan dendam Ace? Jangan-jangan nanti Sabo malah yang kalah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, simak pembahasan Mimin kali ini. Oh ya, buat nakama semua yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk like dan share video ini ya. Soalnya dukungan nakama semua benar-benar berarti buat Mimin. Oh ya, satu lagi nih, saat channel Mimin mencapai 100.000 subscriber, Mimin akan adakan giveaway HP Samsung Z8 loh. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Tentu saja, kekuatan seorang Akainu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Dia sangat kuat dan mengerikan. Sebagai bukti, dalam duelnya dengan Kuzan atau yang dikenal semasa menjadi Admiral dengan sebutan Aokiji, Akainu keluar sebagai pemenang duel tersebut. Duel dahsyat di Palm Hazard yang bahkan mengubah cuaca secara ekstrim menandakan keduanya sama-sama punya kekuatan luar biasa. Dan Akainu sebagai pemenang tentu saja sangat mengerikan. Meski demikian, bukan berarti Sabo tidak ada harapan menang apabila berduel dengan Akainu.
Sabo juga memiliki kemampuan bertarung yang hebat dan sangat layak diperhitungkan. Sebelum memakan buah iblis merah-merah Nomi yang sebelumnya adalah milik Ace, Sabo memang sudah menjadi petarung yang tangguh dari pasukan revolusi, bahkan mendapat jabatan tinggi di sana. Setelah ia mengonsumsi buah iblis merah-merah Nomi, maka jelas kekuatannya menjadi bertambah. Lihat saat Arch Dressrosa, di mana kala itu Sabo belum menguasai kemampuan buah iblis merah-merah Nomi dengan baik. Tapi ia sudah bisa menciptakan tinju api atau Hiken. Dengan adanya faktor tersebut, maka tak berlebihan menganggap Sabo punya potensi yang sangat besar untuk bisa menguasai kemampuan buah iblis merah-merah Nomi dengan maksimal. Bahkan sebelum hal itu terjadi, ia sudah bisa menandingi Admiral Fujitora, meski pertarungan mereka sangat singkat. Vice Admiral Bastille juga dikalahkan Sabo dengan sangat mudah, dan saat menghadapi Barges dari bajak laut Kurohige, Sabo sama sekali tidak terlihat kesulitan. Padahal Barges adalah salah satu komandan bajak laut yang dipimpin Yonko Kurohige. Seiring berjalannya waktu, bisa dipastikan bahwa Sabo akan semakin hebat menggunakan dan memanfaatkan kemampuan dari buah iblis merah-merah Nomi yang telah jadi miliknya. Saat belum lama mengonsumsi buah iblis itu saja, Sabo sudah bisa tinju api. Tak berapa banyak jurus lagi yang akan bisa ia gunakan. Tak hanya menguasai berbagai jurus saja, bisa jadi Sabo pun akan sampai pada tahap awakening buah iblis. Ingat kata Doflamingo, bahwa saat tahap awakening telah dicapai, banyak sekali yang bisa dilakukan dengan kekuatan buah iblis. Boleh jadi, api Sabo juga akan semakin panas. Jika pada tingkat dasar ia dapat mengeluarkan api merah, boleh jadi selanjutnya Sabo akan bisa mengeluarkan api biru yang lebih panas ketimbang api merah. Tentu api biru yang Mimin maksud bukan seperti api biru milik Marco. Oda telah memberitahu di salah satu SBS bahwa api biru Marco tidak bersifat layaknya api sejati. Api itu kegunaannya untuk regenerasi dan yang tampak di manga juga untuk menyembuhkan penyakit. Api biru yang Mimin maksud adalah api dengan tingkatan panas melebihi api merah, sehingga Sabo menjadi makin kuat dengan api yang makin panas, dan kemungkinan dirinya mengalahkan Akainu pun kian besar. Lebih hebat lagi, apabila Sabo bisa mencapai tahap di mana ia dapat menciptakan api putih yang lebih panas dari api biru, atau bahkan api hitam, yang diyakini merupakan api paling ganas yang pernah ada. Entah Sabo akan sampai pada tahap mana untuk menciptakan api yang lebih panas dari biasanya. Selain akan bisa memanfaatkan sebaik mungkin kekuatan buah iblis merah-merah Nomi yang dimilikinya, Sabo juga akan mengandalkan kemampuan haki dan keahlian bertarung miliknya. Memang Akainu juga punya haki, dan pertarungan Bushoku Haki siapa yang lebih kuat sangat mungkin terjadi. Pada pertarungan Bushoku Haki, Mimin rasa Sabo akan mengimbangi, bahkan mengungguli Akainu. Sebabnya, Akainu kemungkinan besar telah lama memiliki kekuatan buah iblis. Sedangkan Sabo, dia baru memiliki kekuatan buah iblis saat Arch Dressrosa. Maka, boleh jadi Sabo sebelum punya kekuatan buah iblis sangat fokus melatih kekuatan haki. Sedangkan Akainu yang telah lama memiliki kekuatan buah iblis lebih fokus melatih pemanfaatan kemampuan dari buah iblis miliknya. Tak heran jika Sabo akan bisa mengungguli Akainu dalam adu Bushoku Haki pada pertarungan nanti. Jadi, dengan kekuatan buah iblis yang Sabo miliki, dikombinasikan dengan haki yang kuat, Akainu pasti akan kerepotan, walaupun Akainu juga sangat kuat. Belum lagi, Sabo juga punya kemampuan bela diri yang memukau, serta gerakan yang cepat dan lincah. Dengan memanfaatkan kemampuan tersebut, maka potensi ia bisa menang melawan Akainu jadi makin besar. Selain kekuatan dan kemampuan Sabo yang akan ia keluarkan semaksimal mungkin, jangan lupa juga bahwa dari segi semangat dan motivasi, Sabo sangat kuat. Kematian Ace dan keinginannya membalaskan dendam akan membuat dirinya makin menggila dalam pertarungan nanti. Semangat yang besar akan berpengaruh juga dalam pertarungan. Apalagi kalau semangat besar tersebut digabungkan dengan kekuatan yang besar, maka akan menjadi sangat dahsyat. Jadi, pada pertarungan nanti, Sabo akan berhasil menang melawan Akainu. Dendam Ace akan terbalaskan. Mimin tidak bermaksud meremehkan Akainu, karena Akainu memang tidak bisa diremehkan. Sudah fakta yang tak bisa dibantah, bahwa Akainu sangat kuat. Meski demikian, Sabo juga kuat, dan akan berkembang menjadi lebih kuat lagi sebelum pertarungannya yang seru, epic, dan dahsyat melawan Akainu terlaksana. Ditambah dengan semangatnya yang besar, tak heran bila pada akhirnya Sabo akan menjadi orang yang keluar sebagai pemenang. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.